Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa genetika terhadap bakteri. Spesifiknya adalah kalau untuk saya itu menjelaskan rekayasa genetika terhadap bakteri menggunakan bakteri E. coli. Ya, saya melakukan video ini itu selain untuk menambah wawasan diri saya dan untuk belajar soft skill yang ada, saya juga melakukan ini sebagai syarat untuk uh, kelas rekayasa genetika. Jadi semoga teman-teman ingin mendengarkan saya sekedar sharing untuk ilmu yang saya tahu ya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai insulin itu sendiri sebelum saya lebih menggali lebih dalam terhadap rekayasa genetikanya. Insulin adalah suatu hormon yang secara alami dihasilkan oleh pulau-pulau Langerhans pankreas. Hormon ini bekerja mengatur kadar glukosa dalam darah dengan cara mempermudah masuknya glukosa ke dalam semua jaringan tubuh. Definisi insulin dalam manusia menyebabkan penyakit genetik diabetes mellitus jenis 1 atau yang disebut juga IDDM, Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Pemberian injeksi insulin secara teratur dalam meningkatkan kadar insulin dalam darah penderita dapat meminimumkan komplikasi. Penyuntikan insulin pada satu daerah yang sama dapat mengurangi variasi penyerapan dan metode produksi insulin ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai prinsip dasar dari teknologi rekayasa genetika ini yang ada kaitannya dengan bakteri E. coli. Nah, prinsip dasarnya itu adalah rekayasa genetika ini ingin memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau gen, atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Gen yang diselipkan dan organisme penerima dapat berasal dari organisme apa saja, apapun itu. Nah, pada proses rekayasa genetika organisme yang sering digunakan adalah bakteri Escherichia coli. Bakteri ini dipilih karena rentang umur yang pendek, jumlah generasi yang banyak, susunan genetik bakteri lebih mudah dimodifikasi, lingkungan luar dapat dimodifikasi ekspresi gen, menghasilkan produk dan hampir mendekati yang kita inginkan, serta lebih ekonomis. Oleh karena itu, bakteri E. coli ini digunakan karena hasilnya dapat menyerupai insulin hasil sekresi dari pankreas, tetapi dengan harga yang lebih ekonomis, karena jika kita menggunakan pankreas seperti pada zaman dahulu, itu akan menjadi lebih mahal dan orang tidak bisa mendapatkan akses secara mudah seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana caranya untuk merekayasa genetika gen agar dapat disisipi oleh E. coli dan akhirnya membuat insulin. Nah, yang pertama adalah pada proses pembuatan insulin ini, kita harus mengisolasi plasmid dari E. coli-nya. Plasmid itu sendiri adalah salah satu bahan genetik bakteri yang berupa untaian DNA berbentuk lingkaran-lingkaran kecil. Selain plasmid, bakteri juga memiliki kromosom. Nah, keunikan dari plasmid ini adalah ia bisa keluar masuk tubuh bakteri dan bahkan sering dipertukarkan antar bakteri. Nah, langkah kedua adalah plasmid yang telah diisolir dipotong pada segmen tertentu menggunakan enzim restriksi endonuklease. Sementara itu, DNA yang diisolasi dari sel pankreas dipotong pada suatu segmen untuk mengambil segmen pengkode insulin. Pemotongan dilakukan dengan enzim yang sama. DNA kode insulin tersebut kemudian disambungkan pada plasmid menggunakan bantuan enzim DNA ligase. Hasilnya adalah kombinasi DNA kode insulin dengan plasmid bakteri yang disebut DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan tersebut kemudian disisipkan kembali ke sel bakteri. Nah, bila bakteri E. coli berbiak, maka akan dihasilkan koloni bakteri yang memiliki DNA rekombinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strain murni dari DNA rekombinan tersebut. Setelah tumbuh membentuk koloni, bakteri yang mengandung DNA rekombinan diidentifikasi menggunakan probe. Nah, apakah itu probe? Probe adalah rantai RNA atau rantai tunggal DNA yang diberi label bahan radioaktif atau bahan fluoresen dan dapat berpasangan dengan basa nitrogen tertentu dari DNA rekombinan. Pada langkah pembuatan insulin ini, probe yang digunakan adalah ARND
dari gen pengkode insulin pankreas manusia. Nah, mengapa hal tersebut dilakukan? Agar nantinya kita bisa melihat DNA rekombinan mana yang terlihat berhasil. Nah, untuk memilih koloni bakteri mana yang mengandung DNA rekombinan, caranya adalah menempatkan bakteri pada kertas filter, lalu disinari dengan ultraviolet. Bakteri yang memiliki DNA rekombinan dan telah diberi probe akan tampak bersinar. Nah, bakteri yang bersinar inilah yang kemudian diisolasi untuk membuat strain murni DNA rekombinan. Dalam metabolismenya, bakteri ini akan memproduksi hormon insulin. Jadi setelah proses yang tadi mulai dari awal sampai sekarang, ini merupakan salah satu step terakhir karena kita harus memastikan apakah DNA rekombinannya berhasil. Karena itu harus kita tes dengan cara yaitu menggunakan probe tersebut, kemudian bakterinya ditaruh di atas kertas filter dan disinari ultraviolet. Nah, bakteri yang memiliki DNA rekombinan tersebut akan bersinar. Nah, jika sudah bersinar, maka dalam metabolismenya seharusnya dia memproduksi hormon insulin. Kesimpulan dari penjelasan saya atau yang saya presentasikan hari ini yaitu dalam proses pembuatan insulin menggunakan E. coli dengan teknik rekayasa genetika itu terdapat 3 hal yang penting agar hal tersebut dapat terjadi. Yang pertama yaitu vektor, di mana pembawa gen asing yang akan disisipkan biasanya berupa plasmid, yaitu lingkaran kecil ADN yang terdapat pada bakteri. Nah, plasmid tersebut diambil dari bakteri dan disisipi dengan gen asing. Yang kedua, bakterinya itu sendiri, yaitu di dalam kasus ini yaitu E. coli, berperan dalam memperbanyak plasmid. Nah, plasmid di dalam tubuh bakteri akan mengalami replikasi atau memperbanyak diri. Makin banyak plasmid yang direplikasi, makin banyak pula gen asing yang dikopi sehingga terjadi cloning gen. Yang terakhir adalah enzim, yaitu berperan untuk memotong dan menyambung plasmid. Contohnya adalah enzim endonuklease restriksi, di mana enzim ini yaitu enzim endonuklease yang dapat memotong ADN pada posisi dengan urutan basa nitrogen tertentu. Sekian penjelasan dan presentasi saya mengenai rekayasa genetika terhadap insulin menggunakan bakteri E. coli. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk saya dan untuk semuanya. Dan mohon maaf jika saya melakukan kesalahan yang saya sadari maupun tidak sadari. Saya melakukan ini agar kita semua dapat belajar lebih baik lagi dan semoga apa yang saya jelaskan bisa mudah dipahami untuk kita semua. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.